Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam, bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Jumat 5 Februari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang, Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarnya. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka, raja berkata kepada gadis itu, mintalah dan daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakannya kepada ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaannya panjang banget ya. Semoga kembali kita menemukan 1-2 poin untuk renungan hidup kita. Saya kutipkan. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Yohanes berkata, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu kepada Herodes. Herodias dikatakan menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Nah, ini perlu kita sadari. Kalau kita ditegur, dinasihati, bagaimana? Ini Bapak, Ibu, kaum muda adik-adik, pernah ditegur? Apakah kita bisa menerima dengan lapang dada? Atau juga malah seperti Herodias menaruh dendam? Nah, mari kita belajar. Herodias menaruh dendam, dan ternyata
dendam yang disimpan ini bisa meledak, maka mungkin alamiah, lumrah, kita kecewa, mangkel, mungkin juga dendam. Jangan sampai dikatakan di sini, Herodes menaruh dendam. Jadi, dendam itu jangan ditaruh. Lalu gimana? Dendam itu kita buang. Kalau dendam itu kita taruh dalam hidup kita, sewaktu-waktu bisa meledak. Hati-hati. Maka dari itu jangan sampai kita menaruh dendam. Dendam itu harus kita buang. Maka dari itu apa yang perlu dan sebaiknya kita renungkan dalam hidup ini, kita dalam menjalani hidup ini perlu pertama sadar bahwa kita ini lemah dan sering keliru. Kalau dinasihati, semoga tidak marah-marah. Lalu yang kedua, kalau salah, rumusnya gimana? Minta maaf. Nah, gimana? Apakah mudah? Kalau aku merasa salah, memohon maaf, gimana Bapak? Bapak pernah minta maaf pada istri? Gimana istri-istri? Ibu pernah minta maaf? Gimana anak-anak? Nah, semoga kita punya rumus yang baik itu. Lalu yang ketiga, memandang dengan cinta. Semoga kita tetap dimampukan memandang dengan cinta kasih. Karena kita mengikuti Tuhan yang mengajarkan cinta. Sehingga kita jangan sampai membawa duka yang dalam untuk keluarga dan sesama. Namun kita membawa cinta yang membahagiakan, yang menggembirakan. Terlebih di saat-saat ini. Dimuliakanlah Tuhan, ini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.